Apa akibatnya mendatangi majelis ilmu yang manhajnya tidak jelas? Ya, kalau manhajnya tidak jelas, nanti ilmunya tidak jelas juga, hasilnya juga tidak jelas. Ya, karena itu seorang cari yang jelas-jelas saja. Dan memang belajar seperti itu memang. Ya, belajar memang seperti itu. Yang datang kepada Nabi membawa wahyu itu Jibril. Jibril menerimanya dari Allah. Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat. Ya. Guru jelas, dari siapa diterima jelas. Yang diajarkan semuanya jelas. Yang diajarkan semuanya jelas. Nah, itu kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilm din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau di masa dahulu itu seperti Ibnu Abi Hatim misalnya, dia punya guru lebih 3.000 orang. Tapi bersamaan dengan itu, tidaklah dia berguru kepada seorang guru pun kecuali dia tanya dulu kepada ayahnya, boleh nggak saya berguru ke guru itu? Iya. Dia tidak langsung datang pergi duduk, enggak. Nah, ini dari kebiasaan para ulama dalam mengambil ilmu. Jadi ketika dia datangi guru, dia periksa, dia pastikan guru tersebut di atas sunnah, kemudian dia ambil darinya. Nah, ini menjadi masalah kita di masa ini. Ya, belajarnya itu karena di depannya itu terlalu banyak pilihan. Dia hanya buka layar, yang ada di layar ini, di medsos, di apa namanya, dan sebagainya. Ini banyak sekali orang-orang yang berbicara, ya, berbicara. Dan menjadi masalah orang-orang umum itu bukan yang dilihat dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dilihat dulu, ya bagus nggak bicaranya, enak nggak didengar. Itu dulu yang dia lihat. Ada lagi yang melihatnya lucu atau tidak. Ya. Terus ada lagi yang melihatnya sesuai dengan selera saya atau tidak. Ya. Akhirnya ilmu ini menjadi tidak jelas gara-gara itu. Karena itu kata sebagian para ulama salaf, dulu ini ilmu ini mulia. Dulu ilmu ini mulia. Sebab orang yang menuntutnya itu niat mereka jelas, datangnya kepada orang-orang yang jelas. Tapi setelah masuk ke dalam ilmu ini, orang yang bukan ahlinya, nah disitulah datang musibah. Disitulah datang musibah. Iya. Di masa ini orang kadang bagus bacaan Al-Qurannya. Baca Al-Qurannya Masya Allah, merdu sekali. Iya. Orang yang bisa baca Al-Quran itu bukan alim. Itu kan baca Quran namanya. Alim itu lain lagi definisinya. Lain lagi definisinya. Karena itu tidak semua orang baca Al-Quran dikatakan bagus bacanya, dikatakan syekh. Nah, dia dikatakan qari, ahli baca Quran. Tapi kalau dikatakan alim, tidak. Ilmu itu ada ketentuannya, ada sifat-sifatnya. Iya. Nah, semua orang yang dia berjubah pakai sorban bisa orasi massa, retorikanya bagus, langsung dia jadi ulama. Itu dari mana ceritanya? Orang dulu itu belajar, dia tempuh dari jalur-jalurnya, diambil ilmu itu secara bertahap. Dia kadang duduk dengan guru 20 tahun, ya, belasan tahun dia belajar. Belum dikatakan ulama. Ini baru saja muncul kemarin tiba-tiba, hanya dalam bentuk orasi massa atau bisa membuat orang tertawa, tiba-tiba dianggap sebagai ulama. Akhirnya menjadi masalah di masa ini. Ya, fenomena lain lagi, ya, penuntut ilmu yang baru belajar, baru lulus, ya, diambil program formal, lulus menjadi doktor, seakan-akan dia sudah menjadi Syekhul Islam. Dari mana ceritanya? Ya, ilmu itu banyak cabangnya.
Dia mengambil doktor pun di bidang apa dia ambil? Iya. Di bidang apa dia ambil? Ini harus dia perhatikan sudut-sudut ilmiah, sebab ilmu itu tidak dilihat pada titel, gelar. Cuman sekarang ini manusia itu keliru di dalam memandang ilmu. Banyak manusia keliru di dalam memandang ilmu. Nah, ini yang perlu didudukkan dengan baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.